don't wanna see. Halo semua, Burger Creeper lagi di sini. Terima kasih buat kalian yang masih anteng mengikuti channel ini, yang akan terus berusaha memberikan hiburan lewat penjelasan film-film kesayangan kita. Dan untuk kali ini, Creeper akan ngasih klip dan review sebuah film yang berjudul What Lies Below tahun 2020. Dari segi cerita, film ini sebenarnya hampir sama dengan sebuah film yang pernah kita bahas sebelumnya. Kalian masih ingat kan kisah si calon ayah tiri yang awalnya baik, tapi kelakuannya kayak psikopat? Nah, di film yang satu ini pun kurang lebih hampir sama. Cuma yang membedakan adalah calon ayah tiri yang kali ini lebih mengerikan lagi. Bahkan bisa dibilang melebihi sosok psikopat. Penasaran seperti apa kelakuannya? Tonton sampai habis. Subrek dan kasih tahu teman-teman kalian. Cerita berawal dari keberadaan seorang remaja bernama Libby yang baru selesai menjadi pembimbing di perkemahan para siswa SD. Libby yang berbodi bongsor dan terbilang aduhai tentu saja menarik perhatian, terutama bagi bocil kepo yang baru mengenal apa itu boba kembar. Hey, weirdo, baby girl. Oh, what do you think? Singkat cerita, Libby dijemput ibunya yang bernama Michelle yang sedang terlihat happy dan begitu gacor. Karena bagaimana tidak, Michelle si janda mincreng yang sudah menjomblo cukup lama kini punya pacar baru. Meskipun ia sadar, Michelle sebenarnya telah menipu seorang duda dengan mengaku bahwa umurnya masih 35 tahun. Kali ini pun Michelle berencana untuk mengenalkan Libby dengan calon ayah tirinya itu di sebuah kabin pinggir danau yang merupakan warisan dari ayah Michelle. Mendengar rencana sang ibu, Libby mendadak bete. Tapi ya, daripada emaknya kelamaan galau hingga mainin terong atau gegang pacul, Libby berusaha ikut bahagia dan mau menemui calon ayahnya itu. Di tengah perjalanan menuju kabin, Michelle menyuruh Libby untuk mencoba serunya nyetir mobil mumpung jalanan hutan sedang sepi. Tantangan tersebut tentu saja diterima Libby, meskipun ia belum pernah menginjak gas dan kopling sama sekali. And the mirror. Wait, but don't forget to signal. Mom. Sunny. Setibanya di depan kabin, Michelle mencari pacarnya yang sudah 2 minggu menempati kabin ini. Namun tanpa ia sadari, si pacar yang bernama John baru saja berenang di keindahan danau. Ganteng begitu anjir. Kelas kan selera ibu. It's a pleasure to finally meet you. Libby auto panas dingin saat mengetahui pacar emaknya ternyata ganteng, dengan tutur kata yang santun pula. Lalu pria kekar ini berkata jika ia punya kado spesial sebagai hadiah perkenalannya dengan Libby. Wow, Libby semakin merasa senang karena hadiah gelang dari calon papah terenya sangat indah. Apalagi menurut John, gelang ini memiliki batuan langka yang ia ambil langsung dari pedalaman Somalia Kulon. Bahkan batuan ini katanya bisa meningkatkan kesuburan jika dipakai oleh perempuan. Entah beneran atau cuma hoak, Libby terlihat masa bodoh, yang penting hadiahnya bagus. Gift receipt, it's in the box. Keberadaan John yang terbilang ganteng akhirnya membuat Libby yang lagi masa puber menjadi salting. Bahkan ia berusaha agar terlihat dewasa, kali aja si tampan John menyukainya juga. Hey! Hi, baby girl. Singkat cerita, kebersamaan mereka berlanjut ke sesi makan malam dengan mengenal sosok John yang merupakan seorang ilmuwan di bidang dunia air. Dan ternyata, John sudah hampir setahun bekerja di daerah ini bersama timnya untuk meneliti segala jenis hewan yang hidup di dalam danau. Dan karena pekerjaan di danau itulah, John bertemu dengan Michelle dan menjalin hubungan cinlok sampai sekarang. Bahkan, Michelle sudah menghibahkan ruang basement untuk digunakan John sebagai laboratorium pribadinya. Di mana John katanya sedang berupaya meningkatkan adaptasi hewan air agar tidak bergantung dengan air tawar yang menurutnya sudah banyak terkontaminasi. Make it. Saat lebih fokus akan penelitian John, Michelle malah terpesona oleh presentasi John yang sebenarnya tidak ia mengerti. Michelle dan Libby cuma bisa melongo melihat John kebesekan ketika makan sayuran. Kemudian John berkata bahwa semua itu gara-gara ia tidak mencucinya dulu pakai papah lemon. Sentuhan dari John tadi benar-benar membuat Libby flying to the moon. Hingga tanpa sadar tangan kanan Libby pun menggaruk barang pecah belahnya yang dari tadi terus berdenyut. Selang beberapa saat, Libby yang baru dari dapur tiba-tiba mendengar jeritan manja dari kamar emaknya. Libby yang kepo berat berusaha untuk mengeceknya, takut emaknya sedang dipiting oleh si kekar John.
Di keesokan harinya, entah kenapa Libby merasa cembokur melihat kemesraan John dan ibunya. Kemudian Libby mengajak ibunya untuk mengecek kotak kenangan keluarga yang selalu mereka buka setiap setahun sekali. Okay. So what do you think of John? I don't have anything this year. Libby mendadak bete karena ibunya seolah tidak antusias lagi dengan kebiasaan mereka ini. Hingga ia pun nyinyirin kedekatannya bersama John, yang telah membuat sang ibu mulai berubah. Lalu dengan santuinya Michelle berkata jika ia memang lagi lope-lopenya kepada John. That was funny. No wonder he gave me the house. He loved you, Libby. That was the only note. Selang beberapa saat, Libby yang mulai merasa bete mencoba menenangkan batin ke tepi danau. No, stop. Aksi Libby yang akan balas dendam membuat John langsung melarangnya. Karena menurutnya kelabang jenis ini sangat langka, tapi gak bakal menimbulkan masalah meskipun sempat menggigit Libby. Kedatangan John yang berada di danau ini pun membuat mereka akhirnya semakin akrab. Apalagi sikap John yang begitu peduli dengan hubungan Libby dan ibunya yang tadi sempat bertengkar. Lalu ketika Libby ingin menemui ibunya, John meminta Libby untuk membiarkannya beristirahat dulu. Karena menurut John saat ini Michelle sedang sakit. Entah apa yang sebenarnya terjadi kepada Michelle. Terlihat Libby pun tidak mengerti akan kondisi ibunya yang ujuk-ujuk demam seperti ini. Kemudian Michelle berkata jika ia merasa ada sesuatu yang gak beres dengan rahimnya. Tapi meskipun demikian, si ibu mendadak happy karena ia dan John sudah sepakat untuk menikah. Sontak Libby pun kaget karena merasa belum kenal betul dengan John. Namun demi kebahagiaan ibunya, Libby berusaha ikut senang meskipun ogah banget punya papa tere. I know that I'm 42. Please don't call me that. He's amazing. Libby jelas merasa geleh melihat si tampan John yang meminum keringatnya sendiri. Kemudian ia berniat untuk lebih mengenal akan kebiasaan John yang kelak akan menjadi ayahnya itu. Hello? Turn that light off. Yeah, I'll come and get you. Hey. I tried knocking. I'm really sorry. Melihat kedatangan Libby yang membawa minuman bersoda, John langsung menolak karena katanya ia suka alergi dengan minuman yang mengandung sodium. Lalu daripada minum yang begituan, John menunjukkan salah satu penelitiannya selama ini. Lampreys? Yeah, slightly. John berkata bahwa makhluk yang bermulut aneh ini adalah sejenis ikan yang biasa disebut lamprey. Namun daripada menyimak tentang spesies ikan parasit ini, Libby malah terpesona oleh ketampanan John yang tahu banyak soal nama-nama ikan. They're parasitic. You're kind of a weird dude. I guess I am. How old do I look? Singkat cerita, John mengajak Libby ke danau guna mencari ikan lain untuk dijadikan bahan penelitian. Selama itu pun Libby terus kepo akan asal-usul John, yang sejauh ini biasa-biasa aja. Hold my legs for a second. Thanks. Yeah, she wants me. Programs are so... Libby jelas merasa malu saat darah bulanannya ngelucur begitu saja. To do. Right? It's no big deal. Kelakuan John yang menjilat darah Amen seperti Goryorio tentu saja membuat Libby merasa John adalah pria gelo. Kemudian ia buru-buru pergi sebelum cadangan imutnya malah dikenyot oleh si John. Just chuck the shirt in the trash. Libby semakin ketakutan saat John terus berusaha untuk mendekatinya. Libby pun heran dengan apa yang sebenarnya diinginkan oleh pria aneh ini. Singkat cerita, Libby mencoba untuk menemui ibunya. Tapi tiba-tiba, Libby heranlah kok si John sudah berada di sini. Dirasa banyak keanehan, Libby menghubungi temannya yang bernama Merly untuk segera mendatangi kabin.
Rupanya John sedang berusaha meminta maaf atas keanehan yang ia perbuat, tapi boro-boro mau memaafkan. Yang ada Libby kini ketakutan akan keberadaan John di kabin ibunya. Untuk kali ini Libby tidak mengerti dengan aksi John yang menenggelamkan diri ke tengah danau. Dan karena masih penasaran, Libby terus mencari tahu apa yang sedang dilakukan oleh John. What are you doing out here? I saw you walk into the lake. Melihat John yang tiba-tiba muncul, Libby tentu saja kebingungan. Apalagi pria ini dalam keadaan kering, seolah tidak pernah masuk air. Sementara John yang menganggap Libby sedang halusinasi langsung meminta maaf atas kejadian tadi siang. Ia pun merasa mungkin semua itu akibat gaya bercandanya yang kelewat batas. One of you healthy. Di keesokan paginya, Libby kembali dikagetkan oleh kondisi ibunya yang semakin memprihatinkan. Lalu Michelle meminta Libby untuk membelikannya obat anti puyeng plus sebuah test pack. Karena ia merasa gejala yang dialaminya sama seperti ketika dirinya sedang hamil. Lah, Libby menolak dong, kenapa gue yang malah disuruh. We need to call an ambulance. Please go! Okay. Setibanya di apotek, Libby melihat seseorang yang begitu mirip dengan John. Bahkan saking miripnya, Libby yang kepo sampai lupa bahwa test pack yang dibelinya belum ia bayar. Excuse me, man. Pay for that, young lady. Sorry. Setibanya di rumah, Libby sedikit merasa lega karena si bestie Marley ternyata sudah datang. Kemudian ia lanjut menemui ibunya yang ternyata semakin mengkhawatirkan. Lalu ketika Libby ingin merawatnya, Michelle menolak dan meminta agar John saja yang menemaninya. Can you help? Don't worry. If you need me, just yell. Di tengah kekesalan Libby terhadap ibunya, si Marley malah muji-muji ketamponan John yang menurutnya seperti aktor film-film jadah. Kemudian Libby menceritakan apa yang telah terjadi. Berikut keanehan John yang sempat menjilati darahnya. Mendengar kepribadian John yang aneh mirip seorang psikopat, Marley berniat menemui Michelle untuk memberitahukan semuanya. Grabbed you while you were bleeding? Dirasa Marley sedang curhat-curhatan dengan ibunya, Libby yang gabut malah ketiduran hingga melupakan Marley yang masih berada di kamar ibunya. Ketika malam datang, Libby yang kebangunan merasa heran kok si Marley belum ke kamarnya. Lalu Michelle yang terlihat sudah membaik memberitahu bahwa Marley sudah pamit pergi sejak tadi. Kemudian Michelle memberikan pengumuman bahwa saat ini ia sedang hamil anaknya John. Tapi bukannya merasa berdosa apalagi malu, Michelle malah girang karena baginya ini adalah pencapaian dari peraduk songkolannya bersama John. Tapi tak lama kemudian Michelle menyalahkan Libby yang sudah menceritakan perbuatan John kepada Marley sewaktu di danau. Karena menurutnya itu cuma gaya bercanda John saja yang kebetulan sedang berlebihan. Di tengah kekesalan Libby, si janda racing ini malah menyuruh Libby untuk meminta maaf kepada John. Kemudian Michelle lanjut memarahi Libby yang dianggap selalu merecokinya setiap ia punya pacar baru. Right, Libs? Libby yang sudah muak dengan perilaku John memaksa ibunya untuk segera pulang daripada semakin terpengaruh oleh pria asing ini. Saking kesalnya, ia lanjut membongkar kebohongan Michelle yang sebenarnya sudah berumur 42 tahun. Kabar tersebut membuat John kecewa berat karena sudah dibohongi oleh emak-emak yang sudah hampir peot. Neither are we. Social anxiety? Libby terus mencari akan sesuatu yang terdengar berisik di atap rumah.
Dirasa cuma kucing yang sedang kawin saja. Libby pun kembali ke dalam kabin. Tapi tiba-tiba, ia kembali mendengar raungan emaknya yang sepertinya sedang disodok lagi oleh si John. Kemudian Libby nekat ngintipin emaknya yang ternyata memang sedang beradu songko lagi. Namun sungguh tak disangka, tubuh John terlihat aneh seolah akan berubah menjadi sesuatu. Selang beberapa saat, Libby yang berniat untuk kabur baru tahu ternyata sang ibu tidak berada di kamarnya. Kemudian ia mencari ibunya untuk segera memisahkannya dari sosok John yang sepertinya bukanlah seorang manusia. Mom! Melihat bayangan hitam di dalam danau, Libby menggunakan mobil untuk memastikan tempat apa itu sebenarnya. Rupanya di dalam danau terdapat sebuah benda besar yang entah tempat apaan. Namun daripada terus menyelidikinya, Libby bergegas menghubungi ibunya yang belum ia temukan. Libby benar-benar kaget karena John telah menyekap ibunya dalam keadaan seperti ini. Kemudian Libby berusaha menyelamatkannya dengan menggunakan ember yang berisi sodium. Usaha Libby akhirnya terhenti saat mendengar kedatangan sosok monster yang tak lain adalah John. Akan tetapi sosok mengerikan ini terlihat kesakitan saat menyentuh air yang sudah terkontaminasi oleh sodium. Lalu setelah menggunakan sepatu, John kembali datang untuk mengecek janin yang sedang dikandung oleh Michelle. You must... Rupanya bayi monster yang dilahirkan Michelle sudah tak bergerak. Terlihat John pun berusaha melakukan sesuatu agar anaknya bisa tetap hidup. Kemudian Libby bergegas mengunci basement agar bisa leluasa menghubungi polisi. Tapi sialnya, John yang sudah mengetahui keberadaannya meminta Libby agar mereka bekerja sama. Libs. Come here now! Oh no, you're lying! Don't touch that! Setelah membuat John benar-benar marah, Libby langsung menghubungi polisi. Tapi tiba-tiba, ia kaget saat melihat Marlene sudah tewas dan dijadikan pakan ikan-ikan lamprey. Wake up! Rupanya sosok monster air tawar berwajah John lebih dari satu. Libby pun baru tahu bahwa mereka ternyata sudah lama menyimpan para wanita yang sudah diawetkan. Lalu tak lama kemudian, salah satu dari mereka berkata bahwa Libby dan para calon inang lainnya akan dipindahkan ke sebuah tempat yang berada di tengah danau. Meskipun tidak dijelaskan secara detail tentang sosok monster air ini, mereka yang berjumlah banyak ternyata sedang berusaha agar spesies mereka bisa beradaptasi layaknya manusia, terutama tidak tergantung dengan air tawar seperti yang pernah dikatakan oleh John. Namun ketika memilih Michelle untuk jadi induk dari keturunannya, John tidak tahu bahwa wanita yang ia pilih ternyata sudah terlalu tua. Makanya, anak pertama John akhirnya tewas gara-gara lahir prematur. Sementara nasib Libby kini sama halnya dengan para korban lainnya. Tapi kita belum tahu nih,
apakah kengerian kawanan monster ini masih berlanjut? Jika ada tambahan, komen guys ya. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Tonton video klip lainnya ya. Terima kasih dan sampai jumpa.